Sore itu aku memberanikan diri turun ke bawah untuk meminta maaf pada Mama. Masih menanggung malu atas insiden siang tadi saat tubuhku bereaksi dengan cara yang tidak seharusnya saat memeluknya dari belakang. Pintu kamar Mama terbuka sedikit dan dari celah itu sebelum sempat mengetuk aku mendengar suara yang membuatku membeku di tempat. Mama sedang sibuk sendiri di sofanya dengan mata tertutup menggenggam sesuatu yang sangat mirip dengan milikku. Napasnya tidak teratur. Dan yang paling membuatku tidak bisa bergerak adalah satu hal. Ia terus menyebut namaku. Namaku. Berulang kali dalam bisikan yang makin lama makin jelas terdengar. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana tanpa bergerak dan tanpa berpaling. Yang ku tahu hanyalah bahwa saat Mama membuka mata dan pandangan kami bertemu di balik celah pintu itu, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa lagi ku kembalikan ke tempat semula. Mama yang setiap malam pulang kelelahan demi restoran. Mama yang bertahun-tahun sendirian sejak Papa pergi. Mama yang tidak pernah mengeluh satu kali pun ternyata mengisi kesunyian malamnya dengan menginspirasi dari anak kandungnya sendiri. Dan sejak malam itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa bersalah mulai tumbuh dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Namaku Rama, seorang anak yang masih duduk di bangku kuliah semester 3. Berkat hasil kerja keras Mamalah, makanya aku bisa sampai kuliah seperti ini. Berkat Mama yang tiap hari pulang malam mengurusi restoran. Ia meskipun ekonomi tercukupi, tapi kadang suka kasihan dengan Mama yang tiap hari lelah hanya untuk anak semata wayangnya agar kelak nanti sukses bisa menjadi anak yang berhasil. Andaikan Papa masih ada, pasti Mama tidak akan seperti ini. Nasib Mama pasti akan sama seperti ibu rumah tangga lainnya yang hanya mengurusi rumah dan keluarga. Maka dari itu, aku berjanji akan membalas semua jerih payah Mama dengan menjadi anak baik dan sukses. Mamaku bernama Mira, nama lengkap ibu kandungku. Meskipun di umur Mama yang sudah menginjak 41 tahun, tapi Mama tetap menjaga badan dan penampilannya. Makanya gak heran kalau lagi di mall sama Mama banyak kaum Adam yang curi-curi pandang pada Mamaku. Kadang aku merasa kesal dengan mereka yang menatap Mamaku dengan pandangan tersebut. Tapi Mama menanggapinya dengan santai dan biasa saja. Waktu itu aku pulang dari kampus seperti biasa pukul 12.30. Sesampainya di rumah, Mama sedang tidur di sofa dengan TV yang menyala. Pasti Mama benar-benar capek. Maka dari itu aku bergegas ke kamar untuk rapi-rapi dan turun ke dapur untuk membuatkan teh untuk Mama. Setelah sudah membuatkan teh, Kuba bawa ke ruang depan. Mama pun ternyata sudah bangun dan menyambutku yang baru dari dapur. "Hai sayang, baru pulang ya? Kok enggak bangunin Mama sih?" Tanya Mama yang masih mencoba memulihkan diri dari rasa kantuknya. "Hihihi. Iya, Mama baru pulang nih. Tadi sih mau bangunin Mama. Cuman karena Mama masih tidur dan kelihatan capek banget, jadi Rama nggak mau ganggu Mama." "Oh, iya. Ini Rama buatkan teh untuk Mama biar segar." Jawabku sambil menyodorkan teh untuk Mama dan menaruhnya di atas meja. "Wah, makasih sayang. Tahu aja Mama mau yang manis-manis." Ujar Mama yang langsung mengambil teh di atas meja serta merta membungkukkan badannya dan tanpa disengaja terlihat lahak milik Mama yang cerah itu. Buru-buru kualihkan pandanganku ke yang lain, tapi tetap meninggalkan rona merah di wajahku. "Gimana? Matnya enak dan manisnya pas kan?" Tanyaku pada Mama. Suara yang gugup dan masih meninggalkan rona merah di wajah. "Sangat enak, sayang. Manisnya pas sekali. Mama suka. Tapi wajah kamu kenapa merah gitu, sayang? Kamu sakit kah?" Tanya Mama yang khawatir ketika melihatku. "Oh, tidak. Kokma Rama sehat-sehat aja tadi. Mungkin karena ruangannya panas sekali." Jawabku yang masih sangat gugup. "Masa sih, sayang? Kayaknya enggak deh. Coba sini kamu duduk dekat Mama. Mama mau periksa." Ujar Mama dengan menggeser sedikit duduknya. Langsung saja aku duduk dekat Mama dan Mama langsung menempelkan tangan pada keningku. Badan kamu enggak panas kok, sayang. Mungkin memang ruangannya aja kali ya yang panas." Ujar Mama yang masih menempelkan tangannya di keningku. Dan dari situ makin dekatlah aku dengan hak milik Mama itu hingga membuatku tidak bisa memalingkan pandanganku terhadapnya. "Ya sudah, kalau emang kamu nggak apa-apa, sayang." "Oh, iya. Gimana kuliah kamu, sayang?
Mama udah lama nih nggak dengar tentang kuliahmu. Tanya Mama yang sudah melepaskan tangannya dari keningku dan masih duduk bersebelahan. Baik, baik-baik aja kok, Mak. Semua aktivitas kuliahku semuanya lancar dan masih bisa dikerjakan dengan baik. Jawabku yang masih terdengar gugup karena pemandangan tersebut. Ya, bagus deh. Sayang kalau baik-baik saja. Yang penting kamu belajar dengan baik. Ya, dan ingat, jangan pacaran dulu. Harus lulus dulu dan menjadi anak yang sukses. Ujar Mama dengan tegas. Memang sampai sekarang ini aku belum diizinkan pacaran sama Mama dengan alasan katanya akan mengganggu kuliahku dan bisa berdampak buruk juga bagiku. Meskipun di usiaku yang seharusnya sedang menikmati indahnya dunia percintaan. Tapi aku tetap ingin menjalankan perintah Mama karena aku tidak ingin membuat Mama kecewa. Iya, Mak. Mama tenang aja ya. Akan turuti semua keinginan Mama apapun yang Mama mau. Karena Rama nggak ingin Mama sedih dan kecewa terhadap Rama. Jawabku dengan senyum manis dan sudah tidak gugup. Nah, itu baru anak Mama yang baik dan pintar. Ujar Mama dengan mencium keningku sebagai tanda sayang orang tua. Oh, iya. Kamu lapar enggak? Sayang, ini kan udah waktu jam makan siang. Kita makan sama-sama, yuk. Tanya Mama sambil menawariku makan bareng. Lapar sih, Ma? Tadi juga belum sempat makan di kantin. Langsung pulang ke rumah. Jawabku. Oh, ya sudah kamu tunggu ya Mama masak dulu. Soalnya tadi nyenyak banget tidurnya, jadi lupa masak deh. Ujar Mama yang langsung berdiri dan bergegas ke dapur. Iya udah, Ma. Mama masak aja dulu. Ya, Rama mau naik ke kamar dulu dan sekalian mandi soalnya panas dan lengket kena debu. Jawabku yang juga berdiri dan langsung bergegas ke lantai atas kamarku. Oke, sayang. Nanti kalau udah siap Mama naik ke atas ya. Ujar Mama yang kulihat sedang menyiapkan bahan-bahan makanan. Dan sekarang aku sudah berada di kamarku dengan kamar yang cukup luas dan nyaman. Di dalamnya terdapat buku-buku kuliahku yang tersusun rapi dan biasa kuaca ketika malam hari. Dan ada juga koleksi manga alias komik Jepang dan beberapa koleksi buku-buku novel yang suka ku beli. Semua tersusun dengan baik dan rapi. Dan terdapat juga komputer gaming yang biasa aku pakai untuk bermain juga. Dan selang beberapa menit mandiku sudah selesai. Aku pun langsung mengganti baju. Sepertinya Mama belum selesai masak. Maka aku lanjutkan saja dengan menghidupkan komputer gamingku untuk menghilangkan bosan sambil browsing TikTok juga dan googling untuk tugas kuliahku. Selang beberapa jam, ku dengar langkah kaki yang menaiki lantai atas serta ketukan pintu kamar. Tok tok tok. Sayang makanannya sudah jadi tuh. Yuk, turun kita makan sama-sama. Ajakan Mama terdengar olehku. Iya, Ma. Mama duluan turun ke bawah aja. Aku susul kok pasti. Jawabku. Oke, jangan lama-lama ya, Nak. Mama sudah lapar dan terburu dingin makanannya. Ujar Mama yang kudengar suaranya langsung turun ke bawah. Kudengar langkah kaki turun ke bawah dan aku bergegas cepat mematikan komputer langsung turun ke bawah. Wah, wanginya harum sekali. Masakan Mama benar-benar nggak ada duanya nih. Bikin makin lapar saja. Ujarku sambil memuji masakan Mama. Hai anak Mama sekarang udah pandai memuji ya. Ya udah, ayo makan yuk bareng Mama. Jawab Mama yang langsung duduk dan mengambil piring. Setelah kita makan bareng, Mama langsung membawa cucian piring kotor dan langsung dicucinya dengan membelakangiku. Sedangkan aku masih duduk di meja makan dengan perut kekenyangan. Selang beberapa menit, Mama masih mencuci piring dengan membelakangiku. Dan di situ perhatianku tertuju pada sesuatu yang membuatku salting alias salah tingkah. Entah kenapa aku bisa punya pikiran seperti ini. Aku pun mencoba untuk menepisnya sebisa mungkin dan mencoba mengalihkan pandanganku. Tapi tetap aja tidak bisa. Hingga akhirnya aku bangun dari dudukku dan berjalan menuju Mama yang sedang cuci piring. Dan ketika aku sudah di belakang Mama, aku langsung memeluknya dari belakang dan menaruh kepalaku di pundaknya lalu berkata, Mamaku sayang dan cinta Mama. Hihi, ujarku sambil memeluk Mama dari belakang. Dengan hikmah dunia milikku mulai aktif sedikit hormat ke tiang bendera. Hihi, iya, sayang. Mama juga sayang dan cinta anak Mama yang manja ini. Jawab Mama dengan tawa kecilnya yang manis. Aku yakin sekali pasti Mama merasakan ada yang sedikit aneh saat itu.
Dan seketika itu mama langsung menghentikan cuci piringnya karena merasakan gelagatku yang mulai aneh. Sayang, kenapa kamu lakukan itu pada mama? Aku ini mama kamu. Ujar mama dengan tegas karena sudah mengetahui gelagat anehku. Aku yang langsung sadar seketika itu langsung melepaskan pelukanku pada mama. Dan dengan gemetar dan ketakutan aku pun menjawab ucapan mama. Mama, maaf. Mama maafin Rama. Rama salah, Ma. Jawabku dengan sangat ketakutan dan gugup. Mama tidak menjawab ucapanku. Beliau hanya tetap diam dengan napas seperti tidak teratur. Aku benar-benar takut dengan kelakuanku tadi. Ya sudah, Nak. Kamu naik ke lantai atas saja. Mungkin kamu capek dan butuh istirahat. Jangan ganggu Mama. Ya, Mama mau bersih-bersih. Jawab Mama dengan nada yang sangat datar. Dan dengan cepat aku langsung bergegas naik ke atas untuk masuk ke dalam kamarku. Di dalam kamar aku terus-terusan kepikiran kelakuan bodohku terhadap Mama dan sangat menyesal kenapa aku bisa melakukan itu terhadap mamaku. Aku sungguh takut jika harus bertatap muka dengan mamaku jika nanti turun ke bawah. Akhirnya karena terlalu lama memikirkan kesalahan tadi yang kuat membuatku lelah. Hingga tanpa sadar, aku pun tertidur hingga pulas. Hingga pada pukul 6 sore, aku pun tersadar dari tidurku dengan kepala sedikit pusing karena terlalu lama tidur. Hingga akhirnya aku pun merasakan kering pada tenggorokanku. Ku coba untuk memulihkan kesadaranku dari tidurku tadi dengan duduk berdiam diri dalam kamar yang sepi. Namun karena sudah terlalu haus, maka kupaksakan untuk turun ke bawah. Dengan ketakutan atas kelakuanku tadi siang terhadap Mama, maka aku coba untuk beranikan diri turun ke bawah. Dan ketika sudah di bawah, aku langsung ke dapur untuk minum dan langsung menuju ruang tamu. Bahkan ruang tamu pun sepi. Sepertinya Mama sedang ada di kamarnya. Ketika di ruang tamu itu, aku terus memikirkan kesalahan yang kuperbuat terhadap Mama. Aku sangat menyesal dan dengan pikiran yang sudah jernih, kutekatkan untuk meminta maaf kepada Mama. Walaupun pasti dia sedang kecewa karena kelakuan anak semata wayangnya. Namun aku akan tetap meminta maaf. Dari sofa, aku langsung bergegas bangun dan menuju ke kamar Mama. Dan ketika sudah hampir di depan kamar Mama, kulihat pintunya terbuka sedikit. Kupercepat langkahku ke sana karena pintu kamar Mama kebuka hanya sedikit walaupun tidak lebar. Dan ketika sudah di depan pintu kamar Mama, aku mendengarnya nyanyian rohani khas wanita. Aku pun dibuat bingung suara siapa itu kok ada di dalam kamar Mama. Batinku. Lalu dengan sangat penasaran, aku pun mencoba untuk mengawasi kamar Mama dengan penuh rasa penasaran itu. Aku mencoba memasukkan kepalaku lewat celah yang terbuka sedikit itu. Dan ketika itu, betapa kagetnya aku karena melihat sebuah pemandangan yang membuat kedua bola mataku melotot dan juga sangat terkejut. Aku melihat seseorang yang sedang dalam suasana kurang benar duduk di sofa yang lebar dengan memegang sebuah pusaka yang sangat mirip dengan hikmah kehidupan yang aku punya. Namun yang membuatku sangat terkejut adalah bahwa seseorang itu ternyata mamaku sendiri, Mam Mira. Aku dapat melihat dengan jelas karena saat ini aku lihat Mama menghadap ke arah pintu kamar. Dan tanpa Mama sadari ketika mengerjakan pekerjaan kreatif tersebut, bahwa ada putranya yang sedang menonton aktivitas kreatifnya tersebut. Sungguh aku hanya bisa memandangi Mama yang tiba-tiba sudah mulai tenang dan masih tetap menutup matanya. Aku benar-benar kaget dengan kelakuan Mama yang baru kulihat. Dan yang membuatku lebih kaget lagi adalah kenapa Mama menyebut namaku. Apakah Mama sedang menginspirasikan denganku? Aku benar-benar sangat terkejut dengan semua ini. Dan dengan masih sangat terkejut, aku tidak memperhatikan Mama yang sudah mulai sadar dan membuka matanya. Dan setelah rasa terkejutku hilang, barulah aku melihat ke arah Mama lagi. Dan ketika itu pandangan kami saling bertemu. Aku yang melihatnya pun langsung kaget. Begitupun juga dengan Mama. Dengan cepat tanpa menutup pintu kamar Mama, aku langsung kabur dan naik ke lantai atas untuk masuk ke dalam kamarku. Setelah berada di dalam kamar, kejadian unik tadi masih teringat jelas dalam pikiranku. Bahkan masih teringat juga bagaimana nyanyian-nyanyian merdu Mama yang memanggil-manggil namaku dengan jelas. Entah kenapa Mama bisa mengerjakan itu sambil menginspirasikan terhadap anak semata wayangnya ini. Meskipun aku juga sempat menginspirasikan dan mengerjakan hal yang sama terhadap orang tuaku.
Tapi entah kenapa ketika melihat Mama mengerjakannya, seketika itu pula timbul perasaan ingin melihatnya lagi atau mungkin bukan hanya melihat saja. Hingga selang beberapa menit, pikiran-pikiran itu terus menghantuiku dan semakin sulit untuk kusingkirkan. Alhasil, untuk menghilangkan semua apa yang baru saja aku lihat dan aku alami itu dengan duduk di bangku dan memegang sebuah buku novel. Aku mencengkeram sampul buku itu hingga buku-buku jariku memutih menatap tajam pada deretan huruf di atas kertas. Aku pun mencoba untuk fokus membaca buku. Tapi seberapa keras pun aku mencoba fokus pada buku ini, tetap aja suara itu masih teringat jelas. Bagaimana Mama bersuara dengan sangat begitu jelas? Suara itu tidak mau pergi. Ia bersarang di kepalaku berputar-putar seperti kaset rusak yang menolak untuk dimatikan. Rintihan tertahan itu, desahan napasnya yang berat dan memburu dari balik celah pintu kamarnya tadi, kini seolah menggema di setiap sudut tengkorakku. Aku memejamkan mata erat-erat merutuki diriku sendiri. Ini salah. Rama. Ini gila. Dia ibumu. Batinku berteriak putus asa. Logikaku berusaha keras membangun kembali sosok Mamah Mira yang suci. Wanita tangguh yang membesarkanku sendirian, yang rela kelelahan setiap malam demi masa depanku. Namun, setiap kali aku mencoba mengingat wajah lelahnya yang muncul, justru bayangan tubuhnya yang menggeliat di atas sofa, tenggelam dalam lautan hasratnya sendiri. Dan yang paling menghancurkan sisa-sisa kewarasanku adalah satu kata yang terus meluncur dari bibirnya tadi. Rama. Panggilan itu kembali bergaung di telingaku. Sangat jelas, sangat nyata. Bukan panggilan seorang ibu yang menyuruh anaknya makan siang, melainkan bisikan serak penuh damba yang menggetarkan sisi paling primitif di dalam diriku. Napasku mulai tidak teratur. Keringat dingin merembes dari pelipisku. Kenapa namaku? Kenapa dia harus menyebut namaku saat melakukan hal tabu itu? Apakah kejadian siang tadi saat tubuhku bereaksi tak terkendali saat memeluknya dari belakang telah membangkitkan sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat di dalam dirinya? Ataukah selama ini di balik sikap tegasnya melarangku berpacaran, ada rahasia kelam yang ia simpan sendirian di rumah besar ini? Ah, Rama. Suara hayalan itu kembali menyerang. Kali ini terdengar lebih mendesak, lebih putus asa, menyapu bersih semua dogma moral yang selama 20 tahun ini kuanamkan dalam dada. Perlahan, tanganku yang gemetar melepaskan cengkeramannya pada buku novel itu. Buku itu tergelincir jatuh ke pangkuanku. Tak lagi punya arti. Aku perlahan mengangkat wajah, membuka mata, dan menatap kosong ke arah pintu kamarku yang tertutup rapat. Di lantai bawah sana, di kamarnya, ia mungkin masih terjebak dalam fantasi liarnya tentangku. Rasa takut, malu, dan berdosa yang sejak tadi mengikat leherku perlahan-lahan menguap, ditarik paksa oleh debaran jantung yang berdetak dengan ritme yang baru. Sebuah senyum getir dan menakutkan tanpa sadar perlahan terbentuk di bibirku. Jika di dalam kesunyian malam ini ia begitu mendambahkan sentuhanku, lantas garis batas mana lagi yang harus kupertahankan? Pikiranku kini berada di ujung jurang dan menatap pintu kamarku yang bisu. Aku mulai bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi jika malam ini aku memilih untuk berhenti menjadi anak yang baik? Bersambung, sobat sekalian. Kita baru saja tiba di penghujung sebuah babak yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga mengoyak batas-batas nalar dan moralitas yang selama ini kita yakini. Kisah Rama dan Mamah Mira bukanlah sekadar cerita tentang dua manusia yang terjebak dalam satu atap yang sama. Lebih dari itu, ini adalah sebuah cermin gelap yang memantulkan sisi paling rapuh, paling rahasia, dan paling tersembunyi dari sifat dasar manusia. Saat layar perlahan menggelap dan menyisakan bayangan Rama yang tengah menatap pintu kamarnya yang tertutup, kita semua ditinggalkan dalam sebuah keheningan yang memengkakkan telinga. Keheningan itu bukan berarti tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, di dalam keheningan itulah perang badai yang sesungguhnya sedang berkecamuk. Kita menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang selama ini hidup dalam koridor ketaatan tiba-tiba dihadapkan pada godaan yang meruntuhkan seluruh fondasi logikanya. Di saat yang sama kita melihat bagaimana seorang ibu yang selama ini menjadi simbol ketangguhan dan pengorbanan nyatanya menyimpan luka kesepian yang begitu dalam hingga ia mencari pelarian pada fantasi yang sangat tabu. Kisah ini mengajak kita untuk menyelami labirin psikologis yang sangat rumit.
Mengapa sebuah pelukan dari belakang di dapur yang mungkin berawal dari rasa sayang bisa berubah menjadi katalis yang membangunkan monster hasrat di dalam diri mereka berdua? Mengapa sebuah celah pintu yang terbuka sedikit saja mampu mengubah arah takdir dua anak manusia untuk selamanya? Pesan moral dari cerita ini yang menampar kita dengan sangat keras dari kisah Mama Mira adalah tentang bahaya laten dari kesepian. Selama bertahun-tahun sejak kepergian suaminya, Mira hidup dalam rutinitas yang monoton, bekerja keras, mengurus restoran, membesarkan anak, dan kembali ke rumah yang kosong. Di mata dunia, ia adalah sosok Dewi tangguh yang mandiri dan tak tergoyahkan. Ia menolak untuk menunjukkan kelemahannya, bahkan membangun benteng pertahanan yang tinggi dengan bersikap tegas dan melarang anaknya berpacaran. Namun, manusia bukanlah mesin. Sedalam apapun kita mengubur kebutuhan emosional kita, ia akan selalu mencari jalan untuk keluar. Kesepian yang dipendam terlalu lama tanpa adanya komunikasi atau penyaluran yang sehat pada akhirnya akan menciptakan ruang hampa di dalam jiwa. Ruang hampa inilah yang menjadi tempat berkembang biaknya fantasi-fantasi liar dan pelarian yang merusak. Kesalahan terbesar Mira bukanlah pada hasratnya, karena memiliki hasrat adalah hal yang manusiawi, melainkan pada penolakannya untuk mengakui bahwa ia butuh pertolongan, butuh teman berbagi, dan butuh kehidupan pribadi di luar statusnya sebagai seorang ibu. Hal ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun seseorang terlihat dari luar, mereka tetaplah manusia rapuh yang bisa hancur oleh keheningan malam. Soar, cerita ini belum selesai. Ketegangan yang kita rasakan saat ini barulah permulaan dari badai yang sesungguhnya. Malam masih panjang dan rahasia yang terlanjur terkuak dari balik celah pintu itu tidak akan bisa dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Pandora Box telah terbuka dan isinya kini berterbangan mengelilingi rumah sepi tersebut. Sekarang pertanyaan terbesarnya ada pada kalian. Bayangkan kalian berada di posisi Rama saat ini dengan jantung yang berdebar kencang, keringat dingin yang mengucur, dan suara rintihan sang ibu yang terus memanggil nama kalian dari lantai bawah. Apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Ya. Jangan biarkan rasa penasaran kalian menggantung dan menyiksa pikiran kalian seperti yang dialami Rama malam ini. Nasib Rama dan Mamah Mira akan segera terungkap di episode selanjutnya yang dijamin bakal jauh lebih menegangkan, lebih gelap, dan penuh dengan plot twist yang akan membuat kalian menahan napas dari awal sampai akhir. Keputusan apa yang akan diambil Rama? Apakah esok pagi matahari akan menyinari rumah itu dengan kehangatan seorang ibu dan anak, atau menyinari dua manusia yang hancur dalam dosa?